Celana aku mana? Lily bertanya dengan lesu dan mulai ngantuk. Haidar menyimpan segelas air minum bekasnya itu ke nakas lalu membantu Lily mencari di dalam selimut. Celana dalam. Lily mengangguk, ada. Lily membuka selimut dan masih mencari walau tak bebas karena perutnya sudah tak kecil lagi. Nih, Haidar menemukannya. Mau yang baru deh, kotor takutnya kena kaki saat di dalam tadi. Lily hendak turun pun ditahan, Haidar memilih yang turun. Haidar meraih satu lalu mendekat dan naik lagi ke kasur. Makasih. Haidar mengusap punggungnya sekilas lalu rebahan. Aku gendut banget, kata Lily dengan terengah pelan, memasangkan celana saja lumayan bikin ngos-ngosan. Sehat, malah makin cakep. Haidar mengusap lagi punggung Lily yang melebar. Lily tertawa pelan. Kok makin bawel, makin suka puji. Cinta banget ya sekarang. Lily mendekat, mencolek hidung Haidar. Kok tahu? Haidar mengulum senyum, menyambut Lily yang kembali rebahan. Sini cium dulu, makasih ya untuk malam ini. Bisiknya. Lily menengadahkan tangannya. Minta hadiahnya, balasnya. Mau apa? Haidar membelai wajah Lily. Dia benar-benar cantik, mungkin setelah jatuh cinta Haidar baru disadarkan. Mau berlian. Bukannya ada? Lily cemberut. Tambah dong, bisa dijual lagi kalau butuh. Gak boros kan? Tanyanya riang dan mulai membujuk, merayu, menghasut. Beli aja. Besok gak usah ke kantor, aku pulangnya juga siang. Haidar membenamkan wajahnya di leher Lily, begitu nyaman. Oke. Papa udah gak ganggu lagi? Haidar terdiam, menatap kulit leher Lily lalu menjauhkan wajahnya. Dia harus jujur bukan? Masih, makanya Nabila sampai nekat sakitin kamu. Dia masih didesak buat dapetin aku demi kemajuan perusahaan. Kotor banget kan caranya, makanya aku berusaha keras nolak tapi kayaknya udah takdir aku. Pasrahnya. Om, apa kabar? Haidar menyambut ramah, ada adik dari ayahnya. Baik-baik, gimana sama kamu dan istri? Dengar-dengar istrimu sedang hamil. Tanya Dandi. Ya, Om. Usia kandungannya udah masuk bulan ke-7, jawabnya. Wah, sebentar lagi. Kabari Om, biar nanti Om jenguk, dia usap bahu Haidar dengan begitu ramah. Haidar tersenyum. Omnya itu memang terbaik. Selalu saja ramah, tidak banyak menuntut, bahkan pada anaknya sendiri. Baik, Om. Jika ada waktu kita harus makan malam bersama. Nanti aku kenalkan Lily pada Om, saat menikah kita tidak banyak ngobrol. Tentu, atur saja. Om akan usahakan, kabari asisten Om. Keduanya terus berbincang sampai waktu pulang pun tiba. Hafin sudah datang yang artinya Hafin akan melanjutkan sisa pekerjaan Haidar. Lily memasangkan jaket berbahan bulu domba itu, membiarkan Haidar yang kini menalikan sepatunya. Jangan jauh cari makannya, nanti pegel kaki, Haidar pun berdiri. Membenarkan letak jaket Lily dan merangkulnya untuk meninggalkan ruangan. Di sekitaran sini juga banyak makanan, jalan sedikit gak akan pegel, balasnya sambil bermain ponsel. Lily sedang mencari makanan tentu saja. Nafsu makannya sekarang sedang luar biasa, banyak maunya. Awas aja kalau nangis malam-malam. Segitu gak maunya mijit. Lily menekuk bibir, menghentikan langkahnya dan menatap Haidar kecewa. Ceka. Salah paham terus. Kesal Haidar lalu menggenggam jemari Lily dan menuntunnya agar berjalan lagi. Lily urung membalas ucapan Haidar saat berpapasan dengan orang lain.
Dia pun memilih bungkam dan berhenti membahas. Kan, banyak. Lily terus melangkah pelan dengan celingukan melihat makanan pinggir jalan yang begitu padat. Gak beli yang di dalam toko. Dimanapun sama, tenang aja. Tubuh aku kuat, bakteri jahat pasti mental, bayi kita juga pasti suka. Walau tidak yakin, Haidar hanya menurutinya tanpa mendebat. Selagi pedasnya normal dia akan turuti. Lily terlihat berpesta, membeli ini itu walau hanya habis setengahnya. Haidar pun memutuskan membeli satu dan sisanya dia habiskan. Berhenti dulu, Haidar menahan langkah Lily, udara malam semakin menusuk dingin. Tidak baik untuk Lily. Haidar membenarkan jaket Lily yang terbuka, dia tarik resleting sampai atas. Tak lupa merogoh topi rajut di saku jaketnya untuk Lily pakai. Haidar merapihkannya dengan perasaan gemas. Lily begitu lucu sekali. Perutnya yang besar ditutup jaket bulu domba, pakai topi rajut bagai bayi. Haidar menyubit pelan pipi Lily sebagai peralihan dari keinginannya untuk mencium Lily. Dia masih sadar diri di mana sekarang berdiri. Mau duduk di kafe? Makin dingin, Haidar mengusap bau Lily sekilas lalu merangkulnya lagi. Boleh. Gak kenyang, sayang? Haidar menyeka bibir Lily yang belepotan krim. Membuat Haidar tidak fokus dan berpikir yang iya-iya. Lily mengerjap. Apa seterusnya Haidar akan memanggilnya sayang? Tak apa, Lily tidak peduli mau dipanggil apapun asal layak saja, tidak merendahkannya. Belum, masih muat. Baru makan dikit kok, aku bahkan mau pesen yang lain. Kekeh Lily. Haidar tersenyum, mengusap topi rajut di kepala Lily sekilas lalu memasukkan jemarinya ke dalam saku jaket lagi dan melihat bagaimana nikmatnya Lily makan. Pesanan dadakan pun datang dengan disambut senang oleh Lily. Ludahnya dia telan, dia ngiler melihatnya. Haidar menyalakan kamera ponselnya lagi. Memotret Lily setiap ada makanan baru. Dia akan menguploadnya di Instagram. Kenyang berhenti ya? Serius belum kenyang? Haidar bertanya dengan mata melihat hasil jepretannya lalu menatap Lily. Belum, ini tuh kepiting sama udang terenak. Lily menunjuk makanannya lalu mengacungkan jempol sekilas. Suapin, Haidar jadi ngiler. Makannya Lily terlihat enak. Jadi mau? Lily mengangguk, mulai mengupas kulit udang itu. Menyuapi Haidar yang ternyata suka juga. Kalian di sini? Lily dan Haidar mendongak. Nabila dengan penampilan seksi berdiri di dekat meja mereka dengan senyuman senang. Bentar lagi kita pulang, balas Haidar tanpa menjawab pertanyaan Nabila. Dengan tidak tahu malu Nabila duduk di samping Haidar. Makanan di sini enak kan? Ini tuh kafenya mamaku, jelasnya. Haidar menatap sekitar, mencari nama toko ini. Kenapa bisa dia tidak sadar kalau itu kafe keluarga Nabila? Lily memang selalu bisa membiusnya, membuatnya lengah. Enak banget, Lily berpura-pura ramah. Ini tuh. Kayaknya kita harus pulang, sayang. Udah malam, potong Haidar. Dia tahu tidak sopan tapi dia terlalu muak pada Nabila yang berani menyakiti Lily. Kenyang walau sebel malah ketemu Nabila. Amit-amit, dia mengusap perut. Kenapa juga kamu gangeh? Omelnya. Haidar memunguti sepatu Lily, menyimpannya di rak lalu memungut topi rajut dan jaket Lily dengan sabar. Lepas saja semua pakaiannya, sayang. Biar aku makan sekalian. Sindir Haidar kesal karena Lily tak berubah, selalu sembarangan menyimpan barang, apalagi kalau kesal. Omelan Lily pun berhenti, berganti dengan bibir menekuk kesal. Haidar menggigit pelan pipi dan lengan Lily yang berisi sampai Lily menjerit. Tidak sakit sebenarnya, hanya kaget. Gemes.
Haidar ndusel di leher Lily, memeluknya walau terhalang perut. Haidar sudah sangat ingin mengunyah Lily sedari mencari makanan. Jujur aja, Lily pasrah saat Haidar terus mengecup, mengendus, memeluk itu. Kaki aku pegel, keluhnya. Emang bandel. Haidar melepas pelukannya lalu menggendong Lily walau berat badannya kini bertambah. Pijitin ya. Bayarannya. Main sekali, aku juga lagi mau. Dasar. Geli Haidar yang membuat Lily tertawa pelan. Keduanya pun berbincang ringan dengan Haidar memijat kaki. Tak lama Lily meraih tengkuk Haidar dan keduanya pun bermesraan. Bentar-bentar, pinta Lily yang membuat Haidar berhenti. Keduanya terengah pelan. Kenapa? Boleh gak? Aku mau kentut. Cicit Lily. Haidar mengulum senyum geli, mendekatkan bibirnya ke bibir Lily. Kentut aja sayang. Bisiknya lalu M3 Lum 4T bibir itu rakus, sesaat tersenyum saat mendengar kentut Lily. Sekarang kamu juga jadi mau terus, bisik Haidar dengan agak terengah dan masih menggerakkan pinggulnya. Makin enak, ceplos Lily dengan merem melek. Keduanya benar-benar melakukan malam yang panas. Haidar duduk berhadapan dengan Nabila. Tak hanya dia berdua, tapi Bram dan Sila pun duduk di antara mereka. Maksud kalian apa? Nabila terlihat tidak ramah, dia merasa dijebak. Nabila pikir Haidar mengajaknya ke dalam hotel bintang 5 ini untuk melepas penat dan Haidar sadar soal keberadaannya. Nabila pikir dia berhasil mendapatkan Haidar. Gue capek. Gue gak mau jadi boneka lo terus. Sila berujar dengan gemetar antara emosi dan takut. Bram menggenggam jemari Sila untuk meyakinkannya. Gue normal. Gue gak suka cewek. Sila masih gemetar, sungguh berat membuka semuanya. Nabila menatap tajam Sila. Dia merasa dikhianati. Berhenti jadi Nabila. Lo namirakan. Bram begitu dingin. Dia tidak percaya soal pribadi ganda dan sebagainya, tapi mau bagaimana lagi. Contohnya ada di depan mata walau Bram masih tidak terlalu percaya. Senyum yang biasa manis dan memikat kini berubah menyeramkan. Lo pengkhianat, sayang. Apa ancaman gue lo pikir main-main? Geramnya. Sila kian bergetar. Dia selalu takut jika Nabila berubah menjadi Namira. Dia selalu merasa terancam. Padahal semenjak SMP sampai SMA akhir Nabila tidak muncul. Sila bahagia apalagi sosok Nabila lebih baik, lebih paham dengan situasinya. Nabila asli tahu bagaimana Namira menyakitinya. Maka dari itu Sila selalu berteman jika Nabila cupu dan saat Namira kembali dia akan menjauh sampai masuk kuliah pun jarang-jarang. Sila takut saat Namira melecehkannya, membuatnya melayang dengan cara yang menjijikan. Sila normal demi apapun. Dia jijik saat itu terjadi dengan ancaman bukti percintaan mereka akan tersebar. Sila takut. Gue gak peduli. Gue capek lo perkosa. Lo gila. Sila menjerit dengan kian bergetar. Bram menatap bagaimana takutnya Sila saat ini. Sila yang dia kenal di kelas sungguh berbeda. Dia tidak tahu Sila sehancur itu. Bram merengkuhnya, membuatnya aman. Namira menggeram marah. Dia cemburu. Dia tidak suka kesayangannya dipeluk oleh orang lain. Lepasin dia. Geramnya. Haidar memukul meja agar perhatian Namira padanya. Kalau lo bener cinta sama dia kenapa lo kejar gue dan bikin gue sama Lily tidur saat itu? Geramnya. Namira tersenyum remeh. Bukan gue cuma bantu, balasnya. Siapa yang suruh lo? Haidar semakin dingin. Namira tersenyum miring. Lo emang kurang peka,
Haidar. Nabila itu suka sama lo, dia selalu lukis lo di buku sketsa dia. Dia bahkan pindah rumah ke dekat rumah lo yang di kota X, cuma buat lihat lo yang malah minggat dari rumah. Terus dia cari lo lagi sampai kalian satu kampus. Namira memainkan kukunya. Dia sakit hati saat tahu lo tertarik sama Lily dari awal masuk. Lo selalu lirik Lily dan usik Lily dengan cara lo yang unik itu. Nabila maunya lo lihat dia bukan Lily yang sering lo ajak berantem. Amuknya, gue ada lagi karena dia sakit hati. Gue cuma bantu dia buat dapetin lo malam itu, tapi sialnya gue malah salah sasaran. Kenapa Lily sama lo udah begituan? Harusnya gue yang ada saat itu. Gue nyesel ikutin dia ke belakang. Tunjuk Namira pada Sila dengan muak. Sila menatap Namira benci. Karena gue tahu semua rencana busuk lo. Geramnya. Nabila gak akan suka tingkah lo. Dia suka sama Haidar tulus. Dia memang sakit hati tapi dia gak nuntut Haidar buat balas perasaan dia. Bentaknya. Bram terdiam. Sila akan membela Nabila. Nabila sahabat terbaiknya. Dia yang selalu menemaninya melepas kesedihan entah karena keluarga atau perkara Namira. Haidar memijat kepalanya sekilas. Ternyata dalangnya bukan nenek. Gue dapat tugas dari nenek Haidar, buat jaga dan satuin dia sama Lily walau gue gagal karena Nabila suka sama Haidar. Tapi dengan kurang ajarnya lo so tahu soal Nabila sampai Haidar harus merusak Lily. Beruntungnya mereka berakhir seperti sekarang. Kalau sampai mereka menjauh dan semakin saling benci gue gak akan tinggal diam. Gue muak. Gue muak sama lo Namira. Jeritnya tak terkendali. Sila begitu meledak-ledak. Semua yang dia tahan tidak sanggup lagi dia pendam. Haidar terdiam. Jadi dari awal neneknya itu memang benar-benar ingin membuatnya dan Lily dekat. Pantas saja di saat-saat terakhir nenek begitu bahagia melihatnya membawa Lily. Lily membuka matanya saat merasa D4-nya berat dan basah. Puncak kepala Haidarlah yang terlihat. Kenapa? Suara serak Lily membuat Haidar mendongak dengan kedua mata basah. Haidar mendekat, mengecup bibir Lily 2 kali, mengecup pipi bergantian lalu lama di kening. Haidar pun mengusap wajah Lily, memandanginya. Nenek benar-benar jodohin kita. Kayaknya nenek suka banget sama kamu, Li. Semua obat itu bukan suruhan nenek, Yuka sempat bikin kita salah paham, Sila udah jelasin semuanya. Jelasin semuanya? Lily mengerjap. Dia tidak tahu maksudnya, apa masalahnya sudah dapat jawaban. Haidar menjelaskan semuanya, Lily sampai terkejut, tak menyangka dan juga terharu. Sebaik itu nenek Haidar sampai di sisa hidupnya tetap ingin Haidar bahagia. Lily terharu karena dia dipercaya menjadi sosok yang akan membahagiakan Haidar. Lily dan Haidar berpelukan saling melepas haru. Haidar yakin, neneknya pasti sangat bahagia melihat mereka sekarang ditambah akan ada anggota baru di antara mereka. Semenjak hari itu, semua sudah jelas. Entah bagaimana Namira yang ada di diri Nabila menghilang. Sila yang terguncang sudah ditangani oleh ahlinya. Bram dan Nabila juga selalu menemaninya. Yuka pun sesekali datang bersama Aji untuk menjenguk atau main pada Lily yang sendirian saat Haidar bekerja. Soal kejahatan Namira jelas Haidar tidak bisa berbuat banyak. Jika Namira diusut maka Nabila akan terbawa. Semua mulai normal memang walau Nabila tidak pernah berani menemui Haidar, dia bahkan keluar dari kampus. Nabila takut sosok Namira muncul lagi saat dia merasakan sakit hati. Itu mungkin lebih baik. Itu bukan buat kamu. Lily mulai berisik, berjalan dengan perutnya yang semakin besar. Itu buat teman-teman. Kalau mau nyicip yang ini. Tunjuknya pada kue bolu yang agak gosong.
Haidar mengecup cepat bibir Lili. Jahat. Dikasih yang gosong, lalu menyomotnya satu potong. Ini itu kematangan bukan gosong. Haidar tidak merespon. Dia terus mengunyah. Rasanya memang enak. Lili mulai pandai membuat ini itu, selama waktu luang dia memang selalu belajar. Enak gak? Lili penasaran. Enak, Haidar mangut-mangut lalu mencuci tangan. Hari ini aku ketemu beberapa klien, Hafin urus di kantor. Kalau ada apa-apa jangan ke kantor, telepon dulu, jelasnya. Lili mengangguk. Semangat kerjanya, ucap Lili lalu menerima kecupan ringan di bibirnya sebagai pamit. Jangan berantakin rumah, bilang sama yang lain. Oh iya, aku pulang malam, ke kampus bentar. Lili mengangguk, membiarkan Haidar mengecup beberapa kali perutnya. Jangan keluar tanpa aku. Lili ngos-ngosan. Dia menyesal menolak teman-temannya untuk membantu beres-beres. Harusnya dia terima saja. Telepon petugas kebersihan aja deh. Tapi Haidar belum pulang. Bisa ngamuk dia kalau tahu banyak cowok di sini bersih-bersih, gumamnya sibuk sendiri, tanya dan jawab sendiri. Lili pun menelpon Haidar walau tidak dijawab. Lili memilih mengirim pesan teks yang berisi permintaan maaf karena berantakan saat pulang nanti. Dia juga menjelaskan teman-temannya hendak membantu namun dia tolak. Tak kunjung dibalas, Lili pun memilih membersihkan diri dan setelahnya rebahan di atas kasur dengan hanya memakai gaun tipis tanpa dalaman. Rasanya bebas dan nyaman. Aduh basah, Lili mengusap puncak basah itu. Suara pintu dibuka terdengar. Tak lama Haidar masuk ke kamar. Menatap istrinya yang asyik menyekat tisu di puncaknya itu. Sepertinya Lili tidak sadar. Sambutan yang aku suka. Lili tersentak kaget. Haidar terkekeh, dia mendekat, mengecup kening Lili. Nanti aku bersihin, aku habisin, aku ke kamar mandi dulu, pamit Haidar. Lili mendengus agak malu walau setitik. Lili mengamati dirinya sendiri. Bawahnya bahkan terekspos karena gaunnya dia tarik ke atas agar lebih mudah. Pantas saja Haidar bilang sambutan yang dia suka. Dasar mesum. Lili menoleh lalu tersenyum. Udah pulang? Beneran pulang lebih awal. Sambutnya lalu menerima kecupan di bibir dan kening dari Haidar. Lili meraih tas kerja dan jas Haidar, membiarkan Haidar menyapa, mengecup perutnya yang sudah sangat besar. Perkiraan dokter tanggal 15 anaknya akan lahir yang itu artinya ada 8 hari lagi. Berdebar jelas, takut pun kadang menghampiri. Semua campur aduk. Dia aktif hari ini. Lili menggeleng pelan. Gak terlalu, anak kamu itu kalemnya bakalan kayak kamu deh, di dalam itu tenang. Nendang pelan. Kalau kata mama saat hamil aku nendangnya sampai bikin mama kaget, aktif parah katanya, kekehnya. Tidak diragukan lagi. Lili memang pemalas tapi anehnya tidak bisa diam. Haidar sampai was-was karena sempat-sempatnya Lili lari walau pelan, terus naik kursi, bersih-bersih. Haidar ngilu sendiri. Jangan bilang bersih-bersih lagi. Haidar melihat keringat di pinggiran wajah Lili. Lili melempar cengiran. Kasihan Simbo, dia ngeluh makan gaji buta, sayang. Haidar menyeka keringat itu telaten. Gak banyak kok, tenang aja. Kan kata dokter bagus banyak gerak, asal jangan yang berat-berat. Oke, aku mandi dulu. Haidar mengecup pipi Lili lalu melangkah. Lili memilih mengekor, dia harus menyimpan tas kerja dan jas Haidar ke tempatnya. Haidar mendekat dengan sudah lebih segar. Rambut basahnya pun sudah dia keringkan agar Lili tidak bawel. Lili menyambut, mengusap kepala Haidar yang kini terbenam di samping D4 dakirinya.
Haidar bersandar di sana dengan nyaman dan ikut menonton. Tak lupa mengusap memutar perut Lily. Tanpa kata memang, tapi rasanya nyaman dan hangat. Kapan aku lanjut kuliah ya? Apa lanjut via virtual aja? Tanya Lily setelah hening cukup lama. Kamu maunya gimana? Anak kita mau ada pengasuh. Lily menggeleng. Buat bantuin dikit boleh, selebihnya aku mau urus sendiri. Yakinnya? Bagus. Haidar mengecup perut Lily. Aku mau foto studio, aku mau ada foto besar di saat aku hamil, terus nanti saat anak kita lahir juga, boleh ya? Pintanya. Haidar mendudukkan tubuhnya, bersandar di sofa tidak lagi pada Lily. Ternyata cukup pegal juga jika terus begitu. Kapan? Tanya Haidar lalu merangkul Lily dan kini giliran Lily yang bersandar pada Haidar. Bisanya kapan? Ada 8 hari lagi kalau perkiraan dokter. Secepatnya kalau gitu. Berselang 2 hari keduanya foto studio. Tema pertamanya Prince dan Princess. Lily begitu cantik seperti perempuan dari kerajaan. Auranya kian terpancar. Kemudian tema kedua seksi. Memakai gaun berwarna merah gelap. Haidar terlihat tampan bagai vampire. Lily sangat menyukai hasil yang kedua. Aduh. Lily membungkuk memegang perutnya. Aduh. Kenapa ya? Lirihnya. Dia merasakan perutnya agak menegang. Haidar merengkuh Lily. Kenapa? Tanyanya panik. Semua orang yang ada di set juga mendekat, bertanya apa yang terjadi. Keadaan mulai ramai, menduga juga bahwa Lily akan melahirkan. Jelas mereka segera memboyong Lily ke rumah sakit yang dari awal terus mengawal Lily dan akan membantunya melahirkan juga. Iya, Ma, Pa. Meleset beberapa hari dari perkiraan. Semoga gak ada masalah ya, minta doanya. Mama sama Papa tenang aja di sana, jangan buru-buru. Haidar terus berbincang dengan mertuanya lalu mematikan sambungan. Dia akan kembali masuk ke dalam ruangan namun langkahnya terhenti. Papa? Hengki yang berada di kursi roda mendekat. Haidar lupa, papahnya itu pindah ke rumah sakit ini. Saking asingnya hubungan mereka sekarang Haidar sampai lupa. Apa dia akan melahirkan? Tanyanya dengan masih angkuh dan gengsi. Untuk apa papa kesini? Jika untuk merecoki lebih baik papa pergi. Dingin Haidar dengan tidak sopan. Haidar, tegur lembut dari mamahnya yang kini mendorong kursi roda Hengki. Lily lagi sakit nahan pembukaan. Jadi Haidar mohon sama kalian sekali aja, tolong jangan ganggu dulu. Sejak kapan papa ganggu kamu? Hengki tidak terima. Benar kata Haidar, lebih baik kita pergi. Kita lihat cucu kita setelah lahir. Haidar menatap keduanya datar. Ternyata mamahnya menganggap anaknya cucu. Entahlah, dia harus senang atau sedih. Haidar tidak akan terlalu berharap. Dia sangat ingat di mana Hengki maupun ibunya menentang keras hubungannya dengan Lily. Bahkan di saat hari pernikahan pun mereka terlihat menyebalkan. Datang hanya formalitas. Haidar menatap keduanya yang menjauh lalu menghela nafas sabar. Dia merasa durhaka namun semua karena mereka juga. Haidar bahkan tidak terharu lagi soal foto di ruangan itu. Saking tidak mau berharap tentang hubungannya dan orang tua. Haidar pun membawa langkah masuk ke dalam ruangan. Lily tengah ditangani suster, sepertinya tengah merasakan sakit karena pembukaan. Sayang. Haidar mendekat, menyambut sebelah tangan yang Lily ulurkan. Begitu gemetar menahan sakitkah? Suster menjelaskan, sakitnya memang timbul tenggelam. Masih ada 5 pembukaan lagi. Lily harus berjuang,
mengumpulkan tenaga juga untuk melahirkan nanti. Seneng banget bisa lahiran normal, Lily berujar pelan, bibirnya begitu pucat, pelipisnya berkeringat. Haidar menyekanya, menggenggam sebelah tangannya. Kamu pasti bisa. Lalu dia benarkan pakaian rumah sakit Lily yang terbuka, memperlihatkan sebagian payut asteris ranya. Ternyata sesakit ini mama waktu lahirin aku. Lily mulai mendesis saat mulas dan kram mulai kembali dia rasakan. Lily merasakan begah yang tidak nyaman. Dia mendesis gelisah. Dan dengan telaten Haidar mengusap wajah Lily, membisikkan kata-kata cinta dan penguat. Jujur saja, Haidar sebenarnya tegang. Tak lama lagi anaknya akan segera lahir. Jantungnya berdebar mengingat itu. Tak hanya soal itu. Dia pun takut Lily kenapa-kenapa, banyak sekali pemikiran di kepalanya. Entah negatif atau positif semua campur aduk. Haidar masih duduk di samping Lily yang kian gelisah. Sakitnya kata dokter akan semakin terasa, saat ini Lily pembukaan 9 yang artinya sebentar lagi. Sakit, Haidar. Lirih Lily dengan gelisah, meremas jemari Haidar sebagai luapan sakitnya. Kuat, Li. Haidar mengusap pipi Lily lalu mengecupnya. Dokter dan suster sudah bersiap. Bahkan kini ranjang rumah sakit Lily perlahan sudah mulai dibawa ke tempat persalinan untuk bersiap. Haidar mengikutinya dengan semakin berdebar. Dia terus berdoa dan yakin bahwa Lily pasti bisa melaluinya. Kamu pasti bisa, sayang. Lily sudah tidak bisa fokus mendengar apapun. Sakitnya sudah sangat terasa, tak bisa dia jabarkan. Haidar terus menggenggam erat jemari Lily. Dia ikut masuk ke ruangan setelah memakai pakaian steril. Dokter kandungan dan suster mulai bersiap. Suster memeriksa infusan Lily, dokter pun memberitahukan bahwa pembukaan sudah sempurna. Dokter meminta Lily mendengarkan instruksinya. Haidar berusaha tenang menggenggam jemari Lily, merekam semua ekspresi Lily. Haidar terus menggumamkan doa dalam hati. Semoga keduanya baik-baik saja, tidak ada kendala dan anaknya sehat. Kelak pun ibunya sehat. Lily mulai mengejan, membuat genggamannya di sebelah tangan Haidar menguat. Haidar balas mengusap genggaman itu. Haidar sesekali melihat proses itu, bagaimana sesuatu mulai muncul. Kepala anaknya. Haidar ikut merasakan sakit rasanya. Dia ngilu tapi dia ingin melihatnya walau tidak terlalu intens seperti dokter. Lily terus mengejan, berhenti dan mengejan lagi sesuai instruksi dokter. Haidar hanya pasrah saja saat kulit tangannya penuh cakaran. Haidar semakin berdebar kalau bayinya benar-benar sudah keluar, langsung dibersihkan dan diurus oleh suster. Dokter mengatakan, jika anaknya tidak kekurangan sedikit pun. Lily terisak saat bayi merah itu berada di dadanya. Semua rasa sakit seolah hilang langsung terobati. Haidar menatapnya dengan kedua mata memerah. Menahan tangis. Haidar mengecup kening Lily lama dan mengucapkan terima kasih karena sudah mau melahirkan darah dagingnya yang begitu tampan.